Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau cerita tentang quarter life crisis yang sebenarnya nggak quarter banget. Jadi itu sebenarnya topik yang aku kepikiran ya setelah aku nonton video dari Zahid. Tahu Zahid Ibrahim nggak? Nah, dia itu content creator lah gitu. Dulu aku tahu dia dari Twitter. Dia itu dulu aktif sebagai influencer gitu, influencer yang ngasih tahu kita gimana cara belajar yang baik, gimana persiapan UTBK, bahas soal gitu-gitu. Ya, sekarang aku ngikutin dia walaupun baru-baru aja sih aku ikutin balik di YouTube kan. Terus ada satu statement yang dia bilang kalau kita itu sekarang bukan. Dia itu bilang kalau umur 25 itu bukan quarter life crisis karena kan nggak semua orang usianya sampai 100 tahun kan. Paling berapa persen? Kita tuh di umur 60 aja, 70 aja udah jago sebenarnya untuk ukuran orang Indonesia. Nah, berangkat dari pernyataan dia itu, aku pun jadi kepikiran kayak jangan-jangan aku memang udah telat ya? Kan sekarang usiaku 23 ya, jalan 24. Kalau bilanglah usia produktif sampai 50 ya, atau mungkin 60. Setengahnya 30. Setengahnya 15. Berarti quarter life crisis untuk usia produktif sebenarnya di usia 15 tahun dong. Harusnya kan? Karena ini udah lewat seperempat jalan nih. Dan ya karirku nggak ada sebenarnya. Kerjaan juga masih kerjaan yang biasa-biasa aja, belum ada jenjang karirnya lah, lebih tepatnya kerjaannya masih kerjaan yang dianggap orang sebagai sebelah mata, bukan kerjaan yang benar, nggak ada jaminan kesehatan, nggak ada nggak ada waktu kerja yang balance, weekend kerja 10 jam, kerja 8 jam, berdiri gitu. Bukan kerjaan yang diimpikan semua orang yang duduk di kantor, main laptop, main HP, makan, istirahat jam 12 gitu. Nggak kayak gitu. Terus aku jadi mikir, apa iya ya, apa memang aku udah telat ya? Apa memang seharusnya aku tuh berpikir untuk masa depanku di usia 15, 16, 17 gitu, udah decide gitu. Bukannya di usia sekarang yang setelah lulus kuliah malah mau shifting karir dan berakhir gak diterima dimanapun gitu. Itu sih yang membuatku kemarin lumayan kepikiran dan lumayan takut juga sebenarnya, karena makin kesini kok kayaknya apa yang diimpikan semakin jauh. Walaupun aku tetap gak membunuh mimpiku ya. Aku tetap punya satu mimpi yang itu bakal aku pegang terus, dan aku udah bilang juga ke beberapa orang, aku nggak tahu gimana caranya mendapatkan mimpi itu, atau aku nggak tahu kapan akan tercapainya, tapi aku udah ada impian itu gitu. Dan mungkin kalau aku ada kesempatan, aku bakal ngambil kesempatan itu untuk mewujudkan mimpiku gitu. Dan dari perkataan Zaid itu aku jadi berpikir kalau hidup itu memang singkat ya gitu. Hidup itu singkat, terasa setelah kita menyadari di usia 20-an itu kita harusnya sudah serius dengan masa depan kita, bukannya main-main lagi gitu. Kita itu harus sudah tahu kita mau kemana, tujuan kita apa. Sementara aku masih belum tahu gimana ke depannya. Sekarang aja masih berpikir untuk bertahan hidup aja dulu gitu. Gimana ke depannya, ya itu urusan nanti. Pemikiran yang bodoh sih sebenarnya, karena nggak direncanakan gitu, nggak terplanning dengan baik. Dan itu juga kayaknya yang membuatku merasa kalau aku bermental lebih anak-anak dari teman-teman seusiaku yang lain. Teman-temanku yang lain udah ada jenjang karirnya lah hidup mereka. Mereka udah bekerja di satu tempat yang bagus gitu. Nggak pun bekerja yang formal, ada yang sektor non formal juga gitu. Udah ada yang menjadi polisi, udah menjadi PNS, ada pegawai BUMN, ada yang jadi tentara gitu. Ya seenggaknya mereka sudah di tahap kalau mereka konsisten aja dan ngejalanin hidup mereka dengan itu saja, mereka bisa hidup sampai tua gitu. Sementara aku masih belum jelas gimana ke depannya nasibku gitu. Tapi
untungnya aku nggak stres dulu ya. Kalau dulu tuh kayak wah, sebelum lulus lah, wah gimana ini nasibku, gimana ini aku harus ke depannya gitu. Tapi setelah aku jalani, aku bekerja, aku kayak ya udah gitu, dijalani aja dulu, lakuin dengan maksimal, cari kesempatan yang lebih baik, coba sana sini, dan bener yang bisa dilakukan cuma usaha dan doa. Karena kalau kalian nonton videoku sebelumnya, video yang judulnya aku lupa judulnya, tapi thumbnailnya itu sulung jangan murung. Nah, di situ aku nyeritain bagaimana perasaanku sebagai anak pertama. Maaf kalau audionya jelek dan artikulasi ngomongku juga kurang jelas, karena jujur sekarang ini aku buat video monolog untuk melatih caraku untuk ngomong gitu. Dan video monologku tidak aku cut. Jadi kalau ada kata-kata yang terbata-bata, artikulasi yang kurang jelas, kata-kata yang gitu, itu aku biarkan aja. Karena menurutku itu proses ya. Itu proses untuk kita tahu nanti kita sudah berjalan sejauh apa. Jadi nanti kalau misalnya aku udah buat banyak video ngobrol seperti ini, monolog, dan aku berharapnya improve kemampuan untuk ngomongku, aku bisa ngelihat ke belakang gitu. Oh, dulu aku seperti ini gitu. Itu makanya alasannya kenapa aku buat video monolog seperti ini, hanya POV saja, bukan POV sih. Maksudnya konsisten seperti ini, tidak banyak stok video dan berbagai macamnya. Ya mungkin memang gak akan banyak yang nonton, aku tahu, karena membosankan kan melihat orang ngomong seperti ini, apalagi omongannya belum jelas. Tapi balik lagi, video seperti ini kan aku buat untukku gitu. Jadi aku belajar kalau buat sesuatu itu untuk diri kita sendiri dulu, baru untuk orang lain. Kalau kita menikmatinya, orang lain juga bisa menikmati apa yang kita buat gitu. Oke, tadi off topic, balik ke topik usia. Ada satu meme yang pernah aku lihat, dia meme-nya berbahasa Inggris gitu. Kata-katanya tuh kalau aku nggak salah ya, dia tuh bilang, udahlah, nyerah. Bukan gitu. Dia kalau nggak salah kata-katanya begini, Bill Gates menciptakan Microsoft di usia 17, Mark Zuckerberg menciptakan Facebook di usia 18 gitu misalnya. Dan kita di usia 20 masih begini-begini aja, di usia menjalani 24 tahun masih begini-begini aja. Udahlah, stop, kok gagal, terima aja aku sebagai orang yang gagal gitu. Aku ingat banget meme-nya setelah dengar kata-kata dari Zaid kemarin itu. Terus kayak, apa iya ya? Tahun ini 24, tahun depan udah 25. Kalau tahun ini dan tahun depan aku nggak mendapatkan pekerjaan dengan jenjang karir yang bagus, aku bakal selesai sih. Aku nggak akan, maksudnya akan lebih susah gitu. Apalagi usia pensiun di Indonesia kan usia 25 ya. Usia 25. Usia pensiun orang Indonesia karena melewati 25 tahun, opportunity untuk bekerja semakin sempit dan peluang kerja untuk membangun karir juga semakin sedikit gitu. Tuh makanya waktuku semakin sempit, pekerjaanku begini-begini aja. Untungnya pola pikirku semakin positif, aku akui itu. Setelah melewati berapa hari kemarin ya, hari-hari dimana aku stres banget, sumpah. Tapi setelah melewati semua itu, bisa mendapat kerja, ya sekarang seperti ini. Coba komentar apa pendapat kalian tentang berada di usia 20-an ini. Karena aku ingin tahu juga perspektif orang lain kan. Apakah mereka setuju kalau sebenarnya usia 23 menuju 24 dan 25 itu sebenarnya masih tergolong muda, atau malah udah telat, udah terlalu lambat. Karena ada juga yang bilang, kalau misalnya aku bilang kan usiamu berapa? 23, oh masih muda ya gitu. Masih muda secara usia dan secara harapan hidup. Tapi secara karir ya
Kalau hidup sekedar hidup, monyet di hutan juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar makan, babi di hutan juga makan. Itu BTW quote dari Buya Hamka. Ya begitulah kira-kira. Kayaknya untuk kedepannya aku bakal ngomong pakai mikrofon ini deh. Soalnya kalau nggak pakai mikrofon suaranya terlalu kecil. Ini nggak tahu juga sih kecil apa enggak. Nanti kita lihat aja hasilnya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Untuk monolog kali ini, jangan lupa subscribe dan like untuk monolog kedepannya. Dan kasih aku saran apa yang harus aku ubah. Oke, thank you.